Tadi kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa ya. Bagaimana bertahan di dalam berbagai godaan yang walaupun pada akhirnya harus menanggung berbagai resiko. Hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema hari tanpa masalah. Sepanjang 1 bulan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema besar asik bersama dengan Tuhan. Asik bersama Tuhan, dan tema yang kita belajar hari ini adalah hari tanpa masalah. Saudara mungkin berkata kepada saya, bagaimana mungkin Pak Pendeta, hari-hari yang saya jalani selama ini penuh dengan berbagai masalah, tapi sekarang aku mendengar bahwa ada hari tanpa masalah. Mungkinkah itu terjadi bagi manusia untuk menjalani hidupnya tanpa masalah? Jawabannya adalah bisa. Manusia bisa menjalani harinya tanpa masalah. Dan hari ini kita belajar dari pengalaman tokoh Alkitab, saudara. Bagaimana dalam menjalani hari-hari hidup mereka itu tidak pernah menghadapi yang namanya masalah. Aduh, betapa asiknya kalau itu yang terjadi pada kita sekalian. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua.
Dari bacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa manusia yang ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden itu, mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang terakhir, kita jumpai bagaimana mereka hidup tanpa masalah. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mendiami taman itu. Taman Eden, sebuah taman. Istilah lainnya Taman Firdaus. Surga diibaratkan seperti Taman Eden atau Firdaus yang baru, tempat kediaman Allah. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan tidak menempatkan Adam dan Hawa di sebuah rumah yang megah. Tuhan tidak menempatkan mereka di sebuah bangunan yang indah, tetapi di sebuah taman. Jadi saudara, tempat sebetulnya tidak menjadi faktor penentu kebahagiaan bagi manusia. Entahkah itu dia berada di sebuah rumah yang bagus, ataukah dia berada di sebuah gubuk yang kecil di tengah hutan, tidak menjadi soal untuk membuat kebahagiaannya menjadi berubah di saat dia berada di tempat yang indah dan di tempat yang dikatakan di tempat udik. Saya melihat Sumba dikenal sebagai pulau terbaik dan terindah. Bagi kita orang Sumba ini biasa-biasa saja. Tapi bagi orang lain dia tidak tanggung-tanggung menghabiskan uangnya hanya untuk melihat keindahan pulau kita Sumba yang terbaik ini. Ada kebahagiaan tersendiri yang mereka rasakan ketika mereka ada di tempat ini. Jadi hal pertama saudara, untuk memiliki hari tanpa masalah seperti pengalaman daripada Adam dan Hawa ini, yaitu dalam bacaan tadi kita lihat selalu ada percakapan. Tuhan selalu berbicara dengan Adam dan Hawa. Jadi agar hidup mereka dan hidup kita bisa dijalani tanpa masalah, berarti kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Siapa yang engkau temui setiap hari, itu akan menentukan apakah engkau menghadapi masalah atau tidak. Siapa teman bergaulmu akan menentukan kebahagiaanmu dan kesulitanmu. Sebagai contoh, Adam dan Hawa mereka selalu berjumpa dengan Tuhan tiap hari. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada sukacita yang mereka alami di sana. Tapi ketika mereka berjumpa dengan si setan, berbeda lagi ceritanya. Mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Demikian pun juga dalam hidup kita. Jangan naluri dan Yuta setiap hari selalu bergaul dengan Allah, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup kita akan selalu bahagia. Tapi kalau setiap hari kita hanya bertemu dengan orang yang hanya berpikir positif, berpikir negatif, berbicara negatif, berbuat hal yang negatif, hanya berjumpa dengan orang fasik, maka itu akan mempengaruhi pikiran kita sehingga kita pun juga turut serta dalam kesulitan yang dikatakan atau dialami oleh orang lain. Suatu ketika Gus Dur ditanyai oleh salah seorang. Dia bilang begini, Gus Dur, apa rahasianya bagi seorang untuk dia bisa hidup bahagia? Dia jawab begini, jangan pikir yang kau tidak tahu. Sudah tidak tahu, jangan perlu pikir, karena saat kau pikir kau akan pusing. Dan yang kedua adalah,
Kalau sudah tahu tidak perlu dipikir lagi, karena sudah tahu. Kadang kita pusing Bapak Ibu, hanya berpikir saja, aduh bagaimana ini, kita sudah tidak tahu jawabannya, tapi masih berpikir saudara. Tapi kalau sudah tahu juga masih dipikir ulang lagi. Itu kata Gus Dur. Tapi firman Tuhan siang hari ini mengajar kita, selalu membangun komunikasi dengan Allah. Itu rahasia hidup tanpa masalah. Kalaupun saudara hari-hari ini setelah manusia itu jatuh dalam dosa, kita sudah namanya orang berdosa, apakah mungkin bisa lepas dari masalah? Masalah bisa ada, tapi kita akan menikmati masalah itu sebagai berkat. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah, masalah itu akan menjadi satu beban yang membuat engkau menjadi susah. Jadi itu hal pertama saudara, dari pengalaman Adam dan Hawa untuk menjalani hidup tanpa masalah, selalu berjumpa dengan Allah. Tapi di saat mereka tidak berjumpa lagi dengan Allah, maka mereka akan hadapi masalah, yaitu mereka jatuh dalam dosa. Jadi saat engkau punya hubungan yang renggang dengan Allah, engkau tidak lagi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka percayalah engkau akan berhadapan dengan masalah. Jadi jangan dau kedaik maya penemu tahu, masalah akan menunggu engkau. Keluar dari pintu gereja, masalah akan tunggu kau di sana. Tapi di saat engkau terus bangun hubungan dengan Tuhan, engkau akan selalu menikmati sukacita dari Dia. Sehingga masalah boleh datang, tapi sukacitamu tidak akan pernah hilang. Karena itu, tiap hari jumpailah Tuhanmu dan jumpailah orang-orang yang bisa membuat engkau lebih bersemangat dekat dengan Allah. Jangan tiap hari kau hanya keliling cari orang yang membuat engkau malah makin jatuh ke dalam dosa. Coba saja lihat ini. Kalau kita sering ketemu dengan orang yang suka gosip, akhirnya kita yang tidak suka gosip, akhirnya jadi gosip. Kalau kita ketemu dengan orang yang rajin di gereja, kira-kira apa yang dia omong kalau kita ketemu? Pasti juga bicara banyak hal tentang firman. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang tidak tahu gereja, apa yang dia omong? Pasti juga dia omong sembrono, tidak akan bicara lagi tentang Tuhan. Jadi ketemu Tuhan dan ketemu orang-orang yang bisa membangun. Amin. Maka engkau akan jalan hidup tanpa masalah. Yang kedua, untuk menjalani hidup tanpa masalah, kita lihat pengalaman dari Adam dan Hawa ini. Hidup tanpa masalah, lalu apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka dikasih kesempatan untuk menguasai seluruh taman itu. Mereka itu berkuasa saudara atas segala ciptaan Allah. Tapi waktu mereka menjadi penguasa atas segala ciptaan Allah, tapi mereka tetap bahagia saja. Berbeda dengan kita sekarang Bapak Ibu. Punya ayam damanda lima ngiwa deh. 5 ngiway ada damanda. Ningwende heubayan. Tapi itu bisa menciptakan masalah. Contoh, kita punya ayam yang 5 ekor ini, yang satu bilang mari kita potong 1, biar sisa 4, yang satu bilang tidak usah, biarkan dia berkembang biak. Makanya sudah mulai timbul masalah. Ya madu, ya kayak tung nak kena ripu, wanda kanun. Ya madu nyo gewang, kan anak liki lah kalau tu batin jili pa anatung panimanu tarupu kibu dia kawandak mandap buang dup. Enggak nak karip tung nung di aponan, kailingan dah pani. Rupuan nggak repalangkat de pani, kap adanya kawanan. Baru punya ayam 5 ekor sudah jadi masalah dalam keluarga. Tapi kalau Adam dan Hawa, mereka menguasai seluruh taman itu dan seluruh dunia, mereka tidak pernah masalah apa-apa tentang hal itu.
sehingga mereka bisa menjadi pengatur yang baik. Artinya dari pelajaran ini, agar engkau bisa menjadi bahagia dalam hidupmu, jadilah pengatur berkat Allah yang baik. Itu yang kedua. Kalau mau bahagia, berjumpa dengan Tuhan tiap hari. Yang kedua, jadilah pengatur berkat Allah yang baik. Karena di saat engkau tidak menjadi pengatur atau pengelola berkat yang Tuhan berikan, maka engkau akan temui masalah. Seringkali saya sampaikan bahwa kalau kita dikasih berkat tapi tata kelolanya yang tidak baik, akan menjadikan kita sebagai pribadi yang masalah. Kita lihat orang yang punya baju banyak, kita juga beli baju yang banyak. Kita pakai, tumpuklah ini pakaian yang kotor. Akhirnya kita mulai kepikiran, ini pakaian, aduh, tumpuk banyak ini. Mau cuci, banyak pekerjaan. Siapa suruh beli banyak? Jadi beli seadanya saja supaya bisa gampang kita cuci, toh? Kita sudah dikasih berkat yang banyak, tapi mata ini sudah mulai mata elang. Lihat satu suka, lihat satu suka, lihat satu suka. Sehingga akhirnya hanya keinginan yang kita penuhi, tapi kebutuhan tidak kita penuhi. Artinya saudara, kita belum menjadi pengatur berkat yang baik. Kemarin saya cerita dengan salah seorang jemaat kita yang ditipu orang. Dia sudah membayar sekian juta sama seseorang, tapi ditelepon lagi, Bapak tambah sekian juta lagi supaya harus kasih lunas semua ini barang. Dan jemaat kita bilang, siap Bapak, biar saya bayar saja. Lalu dicerita sama saya. Saya bilang, kenapa Bapak harus bayar lagi? Aduh, kasihan. Kita memang kasihan, tapi jangan pupuk orang yang penipu. Tapi kalau kasihan bagi orang yang kekurangan boleh. Kasihan bagi orang yang susah boleh. Tapi kasihan sama penipu tidak boleh. Amin. Karena dia akan selalu memanfaatkan kebaikan kita untuk memenuhi keinginannya. Dan kalau engkau sudah ditipu, dia akan menipu banyak orang lagi. Karena dia akan beranggapan, saya sudah berhasil di sini, maka dia akan cari orang yang dia gampang tipu lagi untuk dia terus melanjutkan apa yang menjadi harapan. Jadi, mari saudara, kita bijak dalam mengelola berkat yang Tuhan titipkan. Karena kalau kita tidak bijak mengelolanya, maka kita akan menuai stres sendiri. Kadang saudara ya, gara-gara karena sekarang sudah ada jaringan, sudah bisa Facebook, ada Facebook Live yang tanpa bayar. Kenapa kita tidak pakai itu saja? Tapi kita bilang, aduh harus beli pulsa supaya saya bisa lihat foto. Yang penting kan kau bisa SMS, bisa inbox dari teman begitu. Sudah tidak ada uang, masih kepikiran, aduh saya harus bisa lihat foto ini. Apalagi ini fotonya saya punya kawan dong ada nikah ini, saya harus lihat bagaimana. Kau untung apa juga lihat orang punya foto, kan begitu. Jangan cari diri stres. Amin. Jangan cari diri stres. Santai hidup. Amin. Tuhan sudah kasih kita kebahagiaan, tapi kita yang berpikir bagaimana supaya bisa stres. Itu cari sendiri, saudara. Sama halnya juga, saudara,
Kalau kita lihat tempat yang bagus-bagus, tidak sedikit orang pergi lihat tempat yang indah, laku la Tenggedo, anak laku la ini Waimara kawan. Di sana juga hanya lihat air terjun, hanya air sungai biasa juga yang kita biasa mandi. Apa salahnya kau masuk di bak besar, kau taguling di sana, kau berenang di situ lebih bagus daripada harus pergi cari sana sampai di sana mati lagi, kasih seorang lagi cari sama kau. Makanya adik-adik jangan suka cari masalah. Kita bilang senang-senang, tapi senang harus penuh dengan hati-hati. Hati-hati, amin. Belajar mengelola hidup dan berkat yang Tuhan berikan ini supaya kita bahagia. Yang membuat engkau dan aku stres adalah karena selalu ingin memenuhi apa yang menjadi keinginan, bukan menjadi kebutuhan. Yang ketiga, saudara, rahasianya Adam dan Hawa hidup tanpa masalah waktu itu sebelum mereka jatuh dalam dosa. Kita lihat mereka itu menikmati berkat apa adanya. Jadi saudara, mereka makan buah-buahan, mereka makan ini burung-burung yang ada, makan ternak-ternak. Yang ada mereka itu santai. Saudara pernah lihat dalam Alkitab, mereka mengeluh, ini kita hanya makan buah terus, kita hanya makan ini binatang saja. Wadah, atau kita hanya makan sayur-sayuran saja. Tidak. Mereka tidak pernah stres. Ya kan nyutekan dah stres nanya ke Bapak Ibu. Apalagi ya kan Jakaria ini. Ya kan Jakaria, aduh ini nasi tidak masuk mandang. Kita makan mie sudah 2 kali juga kita bilang, aduh mie palabiat ini tidak bisa lagi ini. Bapak mama bersyukur, amin. Selagi masih ada nasi itu bersyukur. Bersyukur kalau masih ada luai, masih ada orang yang bergumul bagaimana dia harus bisa memenuhi makan siangnya atau makan malamnya. Tapi kita hanya gara-gara tidak ada sayur, seolah-olah kita adalah orang yang tidak pernah makan 2 hari, Bapak Ibu, kita mengeluh. Jadi Adam dan Hawa ini mengucap syukur dengan berkat yang ada, amin. Nikmati, syukuri apa yang ada. Jangan lebay, kata orang. Dan saudara, saya lihat ada orang tertentu di rumahnya tidak ada sayur juga di rumahnya. Tapi kalau pergi bertamu di rumah orang, dia kasih telur ayam, dia kasih mie, katakan 3 hari dia ada di situ. Dia pulang di rumah apa dia cerita? Saya hanya makan mie saja, hanya makan telur saja. Padahal ini ada ting patem itu ning malum ikila madan. Hambe panawang gori, gali pening kalau omong dongang ri lati. Nah, bersyukur beponan. Pergi di sana juga makan gratis tidak bayar kan? Tapi kita mengeluh saja dengan apa pemberian orang. Makanya Yohanes Tunggul Awang ini tidak pernah kalau pergi rumah orang mengeluh. Aduh ini saya tidak suka, ini saya tidak mau, ini saya tidak biasa makan. Mama tuang la bubur utawatar kadi tengah lo nih bagaya kindannya ibu. Amin. Atau ning mendengar bubur utawatar lenai. Data anak unung wai ko api lo ada kan mengeluh danya. Among kawita ko kuru apa lamu cambo banget tuluan dahon. Nah gule kabut, gule kabut. Da umbu apun da aman mungkin dan unman buai banan. Nyutan nah bagain dah. Syukuri berkat yang ada, amin. Ambu hawa nak kena mahila mana peliriwang. Jangan bilang mahila terus, amin. Uang jambu nu patap tain dari lawan jambu. Ko anak putolo dunu sebab ibu ngalang anda bukawa. Dangan ya keho keroho kata ngang mamu hawiyang nun daning dok mapa tangar la lahindi wan daning mapa tar lembua mangwanda itang manap tar la kurung la dompet segala macam daning ma pusing na hawiyang
Tapi nyo masining po Bapak Ibu harus syukuri nah. Amin. Ningu iwi aki iwi. Nyo gamang Bapak Ibu yan betul iwi makakanyan. Pero maulam ano amang pangangman iwi man imbelod. Nimbelod ang man iwi. Matong iwi yan yan. Jadi yang kain Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu berdojang makainan sekarang kali semua Bapak Ibu ya. Dan saya ini kuat Bapak Ibu. Ambulan ngamuk. Kau coba Bapak Ibu. Kau makan nasi terus itu nanti tidak lama 40 tahun, 30 tahun gulan nanya mana makan hormon. Tapi ya kau nganya kan. Ngang munyi lo ay, ngang munyi iwi, ngang munyi may hili. Wah pasehat uangnya nuna. Itu tangangkan lo ay pemukul beruang ahon dalam doa nahon. Iya toh. Ngang man katabi lakulangan kawasuman makia kon dambi huang kawan. Daap damang ngang man damamang dan king man bukerohu damang. Ngang kurwina yung umur panjang mada sehat amang manandang panto amang. Welingitan na piti na kiada pa jamur niya huwi kemudian. Susunin na nahamwa susunun na mabudin utar na marihimahal wilin na. Makawasuk hala ya kaya tanamat di Bapak Ibu Jadi jangan pakawasuk ang anga. Amen. Amen. Jangan pakawasuk ang anga. Amen. Jangan pakawasuk ang anga. Nikmati ni berkat yang ada. Jangan terlalu menghayal ang anga saudara. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir yang ketiga. Rahasianya untuk menjadi hidup bahagia, hidup tanpa masalah. Kita lihat keluarga Adam dan Hawa ini, mereka ditempatkan di Taman Eden dan mereka saling mengasihi satu sama lain. Panaman wadau dan dening dan batengker atau sebelum mereka jatuh dalam dosa mereka tidak pernah bertengkar satu sama lain. Adam tidak bilang begini, apa kau perempuan? Ini Hawa juga tidak bilang, dasar kau laki-laki apa begitu. Ya kanyu tegan naho umbo hau yang na penindan. Begawin tung niya. Nalay ko nyo galitung nu aduk nu. Syukuri sama suamimu dan syukuri sama istrimu. Amin. Kau lihat dia harus lihat dengan penuh cinta. Amin. Makanya itu saya kasih tips saudara. Kunci kebahagiaan itu bangun pagi cium istri cium suami. Malam cium istri cium suami. Amin. Saya itu istri Bapak Ibu bangun pagi cium. Tapi kadang juga bilang, jangan cium-cium. Itu masalah itu Bapak Ibu ya. Begitu. Kunci kebahagiaan itu Bapak Ibu. Jadi harus. Saya di mana saya suka mesra saya Bapak Ibu ya. Artinya mesra itu pokoknya nikmati kebaikan lah. Senang. Iya toh. Walaupun mungkin istri kita tidak secantik dulu lagi, pokoknya puji saja sama dia. Itu perempuan itu paling senang kalau dipuji Bapak Ibu. Walaupun lipstiknya tidak kurang pas di mulut, dibilang kau punya lipstik bagus. Walaupun memang lebih merah dari bendera merah putih. Tapi saudara, mereka itu saling mengasihi. Jadi kunci kebahagiaan hidup tanpa masalah. Kalau dalam rumah tangga itu selalu bahagia, selalu mengasihi, saling mencintai, saling menerima satu dengan yang lain, itu tidak ada yang jadi masalah. Amin. Tapi coba kalau tidak ada kasih lagi dalam rumah tangga, tidak ada saling menerima lagi satu dengan yang lain, tidak ada saling memaafkan kalau salah satunya berbuat kesalahan, jamaki akan pilih paniwa manunda. Haruyo halen na paliriwang. Bukan hanya di situ. Ya kan nyata dalam rumah tangga kadang anham benaonnya aja. Ya kan ke Facebook WA mu waktu mamunye. Aduh hidup ini susah. Lalu ada yang chat, apa yang susah? Nah, mulai saudara. Jadi masalah itu yang sebetulnya dalam rumah tangga, maka satu kecamatan tahu semua kita punya masalah.
Karena waktu kita post, orang itu kalau baca sesuatu, baca status kita itu, dia lebih senang baca yang masih punya masalah-masalah Bapak Ibu. Contohnya, ada kecelakaan, dia akan lihat semua komentar masalah kecelakaan apa segala macam, dia akan baca. Tapi coba kau buat ayat firman Tuhan, dia tidak lihat berapa orang yang bilang amin dan lihat berapa orang yang bilang haleluya. Dia tidak akan lihat berapa orang yang memberikan komentar, puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat memberkati hidup saya. Tapi kalau ada yang posting, hidupku dirundung masalah, itu banyak orang yang istilah sekarangnya kepoan, suka cari tahu begitu. Jadi bahagia, supaya saudara rasa bahagia, nikmati hidup tanpa masalah, saling menerima, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. 3 hal yang kita belajar hari ini supaya hidup lepas dari masalah dan hidup tanpa masalah. Yang pertama, bangun hubungan baik dengan Allah dan bergaulah dengan orang yang membangun kita. Yang kedua, apa saudara? Jadilah pengelola berkat Tuhan yang baik. Yang ketiga, nikmati hidup dan berkat yang Tuhan berikan. Jangan banyak mengeluhnya. Masa sih hanya gara-gara tumbuh jerawat kau jadi pusing sendiri? Aduh, saya punya jerawat kok. Aduh, kepala saya mulai putih satu-satu ini. Bagaimana ini? Saya ini putih begini, Bapak Ibu tidak pernah mengeluh dengan rambut putihku ini, saudara. Dan yang terakhir tadi adalah dalam hubungan kita dengan keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, maka harus ada kasih. Karena kalau kasih sudah memenuhi kita, maka tidak ada yang akan menciptakan masalah. Dan lihat saudara, di saat Adam dan Hawa tidak lagi berjumpa dengan Allah, mereka berjumpa dengan iblis, masuklah masalah. Dan ketika mereka mendapatkan masalah, jatuh ke dalam dosa, maka mulailah mereka mengeluh. Mulailah mereka menjadi orang yang tidak nikmati berkat yang ada dalam taman itu. Mereka sudah mulai saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Jadi saudara, ketika benih dosa sudah mulai masuk, maka dia akan menghancurkan segala sesuatunya. Kebahagiaanmu, sukacitamu, kedamaianmu, berkatmu, keluargamu, masa depanmu, iblis akan hancurkan semuanya. Tapi saat engkau terus bangun hubunganmu dengan Allah, engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan.